Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu dosen Niputu Widyasanti MPD serta teman-teman semua. Perkenalkan, saya Niputu Nindya Prabawati dengan NIM 2311031206, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut Empu Kuturan Singaraja. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Infografis Sederhana terhadap Pemahaman Konsep Terintegrasi IPAS Siswa Kelas 4 SD pada Kurikulum Merdeka. Penelitian ini saya angkat karena saya melihat bahwa pembelajaran IPAS di sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal bagaimana guru bisa menyajikan materi yang menarik, mudah dipahami, dan bermakna bagi siswa. Baik, yang pertama di sini kita bahas latar belakangnya terlebih dahulu, yang dimana sebagaimana kita ketahui, kurikulum merdeka menuntut pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan bermakna, di mana siswa menjadi pusat dari kegiatan belajar. Namun, di lapangan masih banyak guru yang menggunakan pendekatan konvensional, yaitu metode ceramah atau penjelasan lisan tanpa berbantuan media visual. Akibatnya, siswa sering kesulitan memahami konsep-konsep abstrak dalam IPAS, seperti siklus air, hubungan antara manusia dan lingkungan, atau konsep energi dan perubahan wujud benda. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi kurang bermakna dan siswa cenderung pasif. Oleh karena itu, dibutuhkan media pembelajaran yang mampu menjembatani antara konsep abstrak dengan pengalaman nyata siswa. Salah satu media yang bisa digunakan adalah infografis sederhana, yaitu gabungan teks dan gambar yang menyajikan informasi secara visual, menarik, dan mudah dipahami. Nah, melalui infografis sederhana ini, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan cepat memahami hubungan antar konsep yang diajarkan. Karena itu, saya tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh media ini terhadap pemahaman konsep IPAS siswa. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang dimana rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh penggunaan media infografis sederhana terhadap pemahaman konsep terintegrasi IPAS siswa kelas 4 SD pada kurikulum merdeka. Nah, berdasarkan rumusan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan infografis sederhana terhadap pemahaman konsep IPAS siswa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan proses penerapan media infografis di kelas, melihat peningkatan pemahaman siswa setelah penggunaannya, serta membandingkan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yang dimana penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang pendidikan dasar, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas media pembelajaran visual seperti infografis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat teori-teori pembelajaran. Sedangkan secara praktis, manfaat penelitian ini dapat dirasakan oleh beberapa pihak. Bagi guru, penelitian ini bisa menjadi alternatif media pembelajaran sederhana, menarik, dan efektif yang dapat meningkatkan keterlibatan serta pemahaman siswa. Bagi siswa, media ini dapat membantu mereka memahami konsep-konsep yang sulit secara lebih konkret. Dan bagi sekolah, penelitian ini bisa menjadi model inovasi pembelajaran yang mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka. Selanjutnya kita masuk ke dalam kajian pustaka, yang dimana beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan infografis efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan minat siswa. Misalnya penelitian oleh Hashim tahun 2024 dan Putri dan Nana tahun 2024 yang menunjukkan bahwa penggunaan infografis meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran hingga lebih dari 30%. Selain itu, teori-teori menjadi landasan penelitian ini adalah dual coding teori yang menjelaskan bahwa penyajian informasi melalui teks dan gambar secara bersamaan memperkuat daya ingat. Kemudian ada cognitive load theory yang menekankan pentingnya penyajian informasi yang sederhana agar tidak membebani kognitif siswa. Dan multimedia learning theory dari Meyer
yang menyatakan bahwa kombinasi visual dan verbal menjadikan pembelajaran lebih efektif. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada mata pelajaran tertentu seperti IPA atau IPS saja. Karena itu, penelitian saya hadir untuk mengisi celah tersebut dengan meneliti infografis pada pembelajaran IPAS yang terintegrasi. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir serta dan hipotesis, yang dimana kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari permasalahan bahwa pembelajaran IPAS masih konvensional dan menyebabkan rendahnya pemahaman konsep siswa. Penggunaan infografis sederhana diharapkan dapat menjadi solusi karena media ini menyajikan konsep secara visual, ringkas, dan menarik. Melalui proses pembelajaran ini, siswa akan aktif mengamati, menafsirkan gambar, dan mengaitkan dengan informasi teks sehingga terjadi pemrosesan informasi visual dan verbal secara bersamaan. Dengan begitu, beban kognitif siswa berkurang dan pemahaman konsep meningkat. Nah, berdasarkan kerangka tersebut, hipotesis penelitian ini adalah yang dimana H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan infografis sederhana dan pemahaman konsep IPAS. Dan H-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan infografis sederhana dan pemahaman konsep IPAS siswa. Nah, selanjutnya di sini ada metode penelitian yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu atau quasi experimental design, yang dimana desain yang digunakan adalah non-equivalent control group design, dimana terdapat dua kelompok, yang dimana kelompok eksperimen yang mendapatkan pembelajaran berbantuan infografis sederhana dan kelompok kontrol yang belajar secara konvensional. Nah, lokasi penelitian ini dilakukan di SD Gugus 8, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali dengan total 41 siswa kelas 4, yang dimana di SD Negeri 1 Bantiran sebagai kelompok eksperimen yang berjumlah 22 siswa dan SD Negeri 2 Bantiran sebagai kelompok kontrol berjumlah 19 siswa. Nah, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah yang pertama purposive sampling, karena peneliti memilih sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka dan memiliki kondisi belajar yang seimbang. Nah, lanjut ke teknik pengumpulan data, yang dimana teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas 5 cara. Yang pertama, observasi digunakan untuk melihat aktivitas siswa dan guru selama pembelajaran berlangsung. Kedua, tes hasil belajar berupa pre-test dan post-test yang digunakan untuk mengukur pemahaman konsep siswa sebelum dan sesudah penggunaan infografis. Ketiga, wawancara terbatas dengan guru dilakukan untuk memperoleh informasi pendukung tentang penerapan media di kelas. Yang keempat, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data seperti foto kegiatan dan profil sekolah. Dan terakhir, studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat teori dan landasan ilmiah penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan dua pendekatan, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, median, dan standar deviasi dari hasil tes. Sedangkan statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis melalui beberapa tahap. Nah, berikut ini adalah beberapa tahap atau langkah-langkahnya. Yang pertama, dilakukan uji normalitas dengan Shapiro-Wilk karena jumlah sampel kurang dari 50. Kedua, dilakukan uji homogenitas dengan Levin test untuk mengetahui apakah varian kedua kelompok sama. Dan terakhir, dilakukan uji T-independent atau independent sample t-test untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, jika nilai SIG kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh signifikan dari penggunaan media infografis terhadap pemahaman konsep siswa.
Kemudian ada hasil yang diharapkan dan implikasinya. Nah, melalui penelitian ini saya berharap dapat memperoleh bukti empiris bahwa penggunaan infografis sederhana mampu meningkatkan pemahaman konsep terintegrasi IPAS secara signifikan. Siswa yang belajar menggunakan infografis diharapkan lebih aktif, termotivasi, dan mampu memahami hubungan antar konsep dengan lebih baik. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memperkuat teori pembelajaran visual dan kognitif seperti dual coding dan cognitive load. Sementara secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi guru dan sekolah sebagai acuan pengembangan media pembelajaran menarik dan sesuai dengan kurikulum Merdeka, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Nah, di sini ada kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa media infografis sederhana memiliki potensi besar dalam meningkatkan pemahaman konsep IPAS siswa. Media ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga membantu siswa memahami konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Selain itu, infografis sederhana mendukung prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yang berfokus pada aktivitas, kreativitas, dan makna belajar siswa. Dengan demikian, penerapan media ini dapat menjadi inovasi pembelajaran alternatif yang kreatif, efektif, dan mudah diterapkan oleh guru sekolah dasar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.